Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya mau mengulas terkait bahasan karena ada muncul komen terkait gimbal. Bagi yang belum nonton untuk review dan testing gimbal VU-Tech G6 Max, silahkan klik link di atas. Tapi kali ini saya akan balik lagi bahas gimbal, yaitu Moza Mini S. Loh, kok Moza Mini S lagi? Yang belum pasti banyak yang baru subscribe dan baru tahu terkait channel Mr. Perez. Saya jelaskan sekali lagi bahwa channel Mr. Perez ini akan mengulas banyak di dunia teknologi gadget terutama, kemudian juga di dunia otomotif, karena yang paling sering Anda lihat kalau Anda sudah subscribe dari awal akan mengetahui channel Mr. Perez itu di dunia otomotif kebanyakan Toyota. Akhirnya saya kembangkan menjadi channel otomotifnya, merambah ke brand-brand lain, bahkan mobil second juga Anda bisa cari mobil second, dan juga di dunia gadget. Dan terkait komentar terkait Moza Mini itu cukup mengejutkan bagi saya, dimana saya menggunakan Moza Mini S ini cukup bisa terbilang lama, dan ini yang membantu merintis channel Mr. Perez, sangat membantu dan banyak support untuk perekaman saya. Yuk langsung saja kita ulas ada apa dengan aplikasi Moza Mini S atau Moza Genie terkait komentar yang tadi. Oke, bahasan yang pertama adalah yang saya mau ulas adalah Moza Mini S, yang dari komentar yang sudah beli Moza Mini S akhirnya nggak bisa download karena nggak dijumpai apps-nya di Android. Itu cukup shocking, karena shockingnya buat saya adalah saya coba langsung ke Play Store dan memang wow, pantesan udah lama apps-nya kok nggak update ya. Padahal beberapa waktu lalu saya coba apps-nya, itu memang ada beberapa yang fitur-fitur tidak berjalan maksimal dan tidak bekerja dengan baik. Dalam perjalanan menggunakan gimbal Moza ini, sejujurnya jarang banget saya menggunakan apps. Percaya nggak percaya? Karena kalau Anda melihat yang Moza Mini S, saya compare dengan DJI. Nah, itu kan di DJI punya kelebihan bisa menampilkan 60 frame per second Full HD. Sedangkan di aplikasinya Moza, setelah update sekalipun, ya mungkin setelah update ada pembaharuan fitur-fitur, ya saya tertarik dan cukup appreciate ya dengan pengembangannya. Meskipun masih ada yang nge-crash dan kurang maksimal, saya hargai. Cuman 60 fps itu nggak ditambahkan, padahal di handphone ini ada fitur 60 fps-nya. Nggak tahu dari sistemnya aplikasi itu, karena di Mi 10 yang saya pakai sekarang ini ada beberapa kamera, dia kayaknya ngambil bukan yang kamera utama sehingga muncul yang 30 fps. Mungkin itu ya. Sekarang kita akan bahas dari aplikasinya bagaimana. Nah, kalau saran saya sih coba download di APK View, tapi silakan baca di komentar ini. Dia sudah mencoba aplikasi Moza Genie yang downloadnya nggak resmi ini. Ternyata mungkin gimbalnya langsung nggak stabil ya. Mungkin masih bisa distabilkan secara manual. Mungkin. Tapi saya akan ulas dulu deh. Apa yang ada di dalam aplikasi, apa yang nge-crash, kita akan lihat sama-sama ya. Oke, saat ini saya akan coba pasangkan dulu dengan gimbalnya agar bisa kita buka. Kemudian kita masuk ke Moza Genie. Nah, aplikasi ini yang tidak kita jumpai. Ya, sebentar saya stabilkan dulu untuk bisa sambungkan via Bluetooth. Kita searching terlebih dahulu. Kita sambungkan. Nah, ada fitur-fitur yang menurut saya menarik banget. Nih, 30 fps. 30 langsung loncat 120. 60 fps-nya nggak ada 25 fps, padahal ada 24, 30, 120. Oh my god, padahal saya mungkin masih butuh yang 120, yes, tapi saya juga butuh yang 60 fps. Kenapa 30 langsung loncat ke sini? Kalau di 720 bagaimana? 30 fps. Nah, kan nggak ada 60 fps-nya. 4K, nah ini ada upgrade 4K 25, 30, maksimal di 30. 60 fps-nya kemana?
Kita juga nanti akan testing, cek di aplikasinya iPhone bagaimana, apakah Moza Genie ini bisa kita dapatkan. Nah, ini masih harus connect lagi. Padahal ini nyala nih. Padahal kita connect kan bisa. Pada saat kita update, cek update nggak bisa. I don't know, padahal lumayan sih. Nah, ini yang update kemarin. Fitur-fitur ini yang setelah saya ulas dengan DJI, sekarang Moza ada fitur-fitur yang seperti ini. Anda bisa bikin fitur-fitur ini. Tapi, oh my god, sangat disayangkan. Saya nggak tahu apakah aplikasi ini bisa bekerja dengan baik di Moza Mini MX, sedangkan di Moza Mini S nggak bisa bekerja dengan fungsi dengan baik. Karena apa? Pada saat saya perekaman, maka hasil rekamannya hilang. Yuk, nanti kita coba ya. Oke, fitur ini benernya bagus banget. Bisa, saya pikir, wah ini bisa untuk update story dan sebagainya. Terus kemudian ini ada palm gesture control. Jadi misalkan Anda ngerekam orang di depan, dia bisa langsung dengan gesture controlnya. Kemudian kita juga bisa tracking juga masih bisa. Oke, kita akan coba fitur-fitur yang ada di Moza Genie apps-nya. Dan aplikasi apa aja yang sekiranya nggak bisa bekerja maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke iPhone. Kita coba masuk ke Moza Genie ini di App Store. Tara, ada apps-nya. Ini kebetulan sudah kita download. Kita masuk aja. Oke, kita lihat apakah ada 60 frame per second. Wow, ternyata di iPhone ada pilihan 60 frame per second-nya. Curang banget. Oke, ini contoh perekaman ya. Kekurangannya ini nih. Kita kalau kamera kita kayak Mi 10 ini kameranya bersusun ke bawah, dia akan kedetek di sini. Kalau ngambil kameranya ini, nah ini kamera utama saya tutupin, nggak kelihatan. Kamera kedua, nah berarti dia menggunakan kamera kedua, otomatis kelihatan nih. Jadi solusinya saya turunin kayak gini. Nah, agak turun kayak gini, maka motor yang sebelah sini nggak kelihatan. Oke, sekarang kita coba menu yang ini. Nah, ini yang paling paling saya suka benernya di fitur ini, tapi sering error di Android dan hasilnya tidak terekam. Oke, sekarang kita mau coba pilih yang ini deh. Ini dulu kita cobain testing ya. Kita hasil rekamannya gimana ya? Apakah bisa atau tidak ya? Dan ini hasilnya. Testing sampling pertama. Keren kan benernya? Cuman kita coba save, bisa nggak? Boom. Tara, hasilnya rusak. Tuh kan? Ini errornya. Padahal fiturnya bagus, tapi di Android tidak bisa dipergunakan. Oh my god, sangat-sangat disayangkan fitur-fitur kayak gini nggak bisa kita pakai. Dan ini langsung Bluetooth-nya disconnected dan harus connect lagi. Ini kita coba yang sama ya. Tadi pakai template yang kurang lebih ini. Kita testing perekamannya. Oke, dan ini hasil di iPhone. Kita lihat ya. Fitur ini cukup keren untuk ngevlog benernya. Sayangnya di Android tidak bisa maksimal. Sekarang kita save. Back lagi, kita lihat. Loh kan bisa loh. Ini dulu sebelum update, fitur ini masih sebagian bisa terrealisasi. Setelah update terbaru yang terakhir, fitur ini tidak bisa dijalankan di Android. I don't know, dan bahkan sekarang hilang. Oke, testing mode tracking ya. Ini saya rekam. Dan saya akan tracking di wajah saya. Nah, toh dia ngikutin saya. Di iPhone, aplikasi ini terdevelop dengan bagus. Noh, sampai saya jongkok dia ikut. Ke atas dia ikut, ke kiri ikut. Di Android belum terdevelop dengan baik, apalagi sudah hilang duluan. Nice. Sekarang kita coba tracking di kamera belakangnya ya.
Oke, berikut untuk tracking di kamera belakang, dan ini menggunakan iPhone, dan bisa dilihat sama-sama ya, untuk trackingnya di iPhone ini mulus banget, dan memang di Android pun juga sama nanti ya, dan bisa memfollow tracking kemanapun objek itu bergerak. Ini cocok banget untuk solo konten atau yang konten kreator yang solo kayak saya juga amat sangat berguna, karena ya bisa kayak gini ngevlog pribadi ya mungkin bantuan sedikit waktu tracking ya. Dan ini di Android kita bisa lihat juga sama-sama. Nah, bisa men-tracking menurut saya juga lumayan oke. Dengan meskipun bisa dilihat backgroundnya ini cukup rame objek-objeknya, tapi bisa men-tracking dengan baik. Cuman pada saat kita jongkok, nah ini saya contohkan jongkok, habis jongkok terus berpindah, itu trackingnya lost dan nggak bisa men-tracking dengan baik. Nah, itu tadi tracking di Android sempat hilang pada saat saya jongkok. Sebenarnya juga sama di iPhone juga pada saat saya jongkok terus geser, dia trackingnya hilang. Tapi overall pada saat tracking dia bisa bekerja dengan baik overall baik di Android maupun di iPhone. Hanya saja kadang fokus trackingnya itu mungkin perlu penyempurnaan lagi, tapi di iPhone dia lebih sempurna. Oke, testing selanjutnya ini kalau mau masuk ke menu cukup dengan tombol ke atas, terus terus kita pilih yang bawahnya ini. Nah, ada trajectory delay, itu apa kira-kira? Nah, saya akan peragakan trajectory delay itu kayak fitur time lapse juga, cuman bedanya gimana? Yuk langsung saja kita testing. Nah, setelah kita klik ini muncul interval time-nya, kita bisa atur mau per berapa second, jadi kayak time lapse gitu ya. Kalau per setengah detik itu cepet banget hasilnya. Oke, shooting time-nya bisa dibikin 1 menit unlimited, atau Anda atur sendiri kebutuhannya bisa berapa. Karena testing kita bikin 1 menit, kemudian tracking yang mana, misalkan dari sini, plus tambahkan poin pertama, geser di sini, tambahkan part kedua, kemudian ketiga, tambahkan. Ini kalau di jalan raya atau kondisi yang ramai bagus nih. Nah, oke. Sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Saya bawa ke jalan raya dulu ya. Kalau di Android ini mungkin pesan juga untuk ke Moza ya, agar aplikasinya dioptimalkan untuk di Android lagi, bisa sebagus di iPhone juga. Apalagi yang bisa mendetek kamera, bisa milih kameranya, sehingga bisa milih ini 60 frame per second bisa, 120 fps bisa, dan sebagainya. Itu ya, hal tersebut yang perlu dikembangkan lagi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya untuk teknologi dan gadget dan otomotif. Sampai jumpa and bye-bye.